Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ikhwanihim wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin, khususan sunafan barkatah sahabu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Bawis wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya ya, juz 2 pada bab ketiga tentang hukukul muslim ya, hak-hak sesama muslim. Minggu yang lalu kita sudah membahas ya dua hal tentang hak muslim. Yang pertama ya, kalau kita bertemu dengan saudara kita hendaklah mengucapkan salam ya. Ini salah satu etika adab ya sesama muslim. Kemudian kalau diundang ya kita wajib untuk menghadiri dan mendoakan ketika sedang bersin, menengok ketika sedang sakit, kemudian menyaksikan jenazah ya ketika sedang meninggal. Kemudian berikutnya yang sudah dibahas kemarin, wa minha ayyuhibbal lil mu'minina ma yuhibbu li nafsi, yaitu hendaklah sesama mukmin itu saling mencintai ya sebagaimana dia mencintai dirinya, dan juga benci terhadap sesuatu yang dibenci oleh dirinya. Nah, disinilah Imam Ghazali mengutip sebuah hadis terkait dengan perumpamaan bahwa saudara sesama muslim adalah seperti satu jasad ya. Masalul mu'minin fi tawadduhim kamasalil jasad ya. Perumpamaan orang mukmin ya, dalam hal cinta kasih sesama saudara mukmin seperti sebuah jasad ya. Idastaka udwun minhu, ketika salah satu anggota badan itu merasakan sakit, tada syairu bil huma wasyad, maka efeknya akan dirasakan oleh seluruh anggota yang lain ya, dengan panas dan susah tidur. Ini menggambarkan persaudaraan yang hakiki, lahir dan batin. Nah, itu yang ajaran-ajaran seperti ini cukup menarik ya untuk kita dakwahkan ya, untuk kita sebarkan di tengah kemodernan ya. Sebab pergaulan ya, di tengah metropolitan dan kemodernan ini seringkali sifatnya pragmatis ya. Ya, persahabatannya tidak ada yang hakiki, apalagi sampai satu jasad gitu. Semua serba pragmatis. Si A dekat dengan si B ada maunya gitu ya. Si C dekat dengan si A ya karena ada maunya. Maunya apa? Ya kepentingan pragmatis. Ketika salah satu sedang mengalami kesulitan,
ya pasti akan ditinggalkan ya satu-satu dengan cara mundur teratur. Nah ini persahabatan yang seperti ini ya bukan persahabatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan mengkaji kitab Ihya ini ya penting sekali bagi kita yang hidup ya di zaman sekarang, yang sudah merasakan bagaimana pengaruh kemodernan ini mencerabut ya nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral ya dari persaudaraan yang hakiki. Ya, itu sudah mulai sulit mencari orang-orang yang bersahabat lahir dan batin gitu. Ya, kebanyakan persahabatannya didasari dengan kepentingan praktis gitu. Nah, ini Imam Ghazali mengajarkan kita untuk bersahabat secara hakiki ya, ibarat satu jasad. Kalau yang satu misalkan sakit ya seluruh badan akan merasakan tidak nyaman. Misalkan kita sakit gigi, seluruh badan itu merasakan tidak nyaman. Makan tidak nyaman, tidur tidak nyaman, ya, mendengarkan suara tidak nyaman, bicara tidak nyaman. Ini perumpamaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun persahabatan yang hakiki. Nah, ini tentu perlu ya, kesungguhan. Kalau jasadil wahid hanya lip service di lesan ya gampang. Ketika prakteknya ya di kehidupan sehari-hari ini yang sangat sulit, dan ini ya perlu kesungguhan kita. Gitu. Selanjutnya ya wa minha ya di antara hak-hak sesama muslim yang harus kita perhatikan ya, Allah yu'addiya ahadan minal muslimin bifi'lin wala qaulin. Allah yu'addiya, jangan sampai ya saling menyakiti ya, menyakiti ahadan kepada seseorang minal muslimin dari kaum muslimin. Ya, jangan sampai kalimat-kalimat kita itu menyakiti saudara muslim yang lain. Bifi'lin, baik dengan perbuatan. Ya. Wala kaulin, dan juga tidak boleh menyakiti dengan ucapan. Nah, ini kalau kita bawa ke dunia modern ya, terutama di dunia medsos ya, yang seringkali terjadi pembulian ya, maka sikap membuli itu sebenarnya ya sikap yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab sikap bully itu pasti ada pihak yang disakiti. Sikap nyinyir ya, kepada saudara yang lain itu pasti saudara kita yang dinyinyirin itu hatinya juga terluka. Maka sifat nyinyir kemudian membuli ini ya sama sekali ya tidak diajarkan di dalam Islam. Maka menurut Imam Ghazali bagian yang ketiga ini jangan sampai kita sesama muslim ya menyakiti baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, terutama prakteknya kita di dunia medsos itu seringkali ya karena tidak ada norma dan nilai. Nah, ini seringkali orang terjebak dengan kebebasan berpendapat itu. Maka setelah ada undang-undang IT ya dampaknya ya banyak orang yang terkena jerat hukum karena melanggar undang-undang IT. Nah, sebenarnya di dalam Islam sudah diajarkan tidak boleh seorang muslim menyakiti saudara muslim lainnya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Itulah membuli dan
nyinyir, mencaci maki itu pasti ya kalimatnya itu pasti menyakiti, ya, menyinggung, dan ini ya tidak sesuai dengan ajaran ya, dalam Islam. Maka di sini kita penting, oh iya ternyata nyinyir itu tidak dibenarkan, ya. Bully itu juga tidak benarkan. Bagaimana sikap kita? Menahan diri. Ya. Andai misalkan kita tahu teman kita itu ada kekurangan, ya kalau kita bisa menutupi, kenapa tidak? Gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah nyinyirin orang, mudah membuli orang. Gitu. Nah, karena ini dilarang. Ya, larangan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu bermula seorang muslim itu man orang salima yang selamat, ya. Siapa? Al muslimuna orang-orang muslim min lisanihi dari lesannya, wayadihi dan tangannya. Jadi menurut hadis Nabi, seorang muslim yang sejati adalah orang yang selamat lesannya, berarti lesannya tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyinggung orang, menyakiti orang, ya, wayadihi dan tangannya. Ya, di dunia medsos ini yang banyak melakukan dosa itu sudah pindah dari lesan ke tangan, karena ngetik kalimat ya menyakitkan, merendahkan, menghina, ini semua gerakan tangan. Maka hadis Rasulullah ini ya sudah mengunci artinya kita jangan sampai tangan dan lesan kita itu menyakiti saudara muslim. Ya, apalagi biasanya tren bully, tren nyinyir, ya, tren saling menyinggung, menyakiti itu biasanya di musim pilkada, pilpres, ya. Itu trennya itu cukup naik tajam. Ini pasca pilpres agak landai, menurun. Nanti ada pilkada naik lagi, pilpres naik lagi. Nah, kalau kita sudah punya ilmu seperti ini, ya wajib kita amalkan. Gitu. Ketika ada keinginan untuk membuli, jangan. Ketika keinginan untuk menyinyir, jangan. Ya, karena min lisanihi, lesannya juga harus dijaga, wayadihi dan tangannya. Ya, tangan ini bisa punya banyak makna. Tangan bisa bisa dimaknai sebuah kebijakan juga bisa, atau tangan kita aktif di medsos, ya, tiap hari tiada nyinyir, tiada mencaci maki. Nah, ini harus ditahan. Wanahan nafsa anil hawa, ya, ditahanlah ya dari hawa, keinginan-keinginan negatif. Oh, keinginan nyinyir ditahan, keinginan membuli ditahan. Ini namanya ya perjuangan, mujahadah itu. Nah, maka penting ngaji kitab seperti Ihya ini penting, ya, supaya di era modern ini kita punya kontrol ilmu. Sebab kalau tidak punya kontrol ilmu semacam ini, seolah-olah semua kayak dibenarkan. Ya. Membuli, mencaci itu semua kayak dibenarkan. Gitu. Padahal ini melukai dan menyakiti hati sesama muslim. Ya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin, pada hadis tawilin yang panjang, ya'muru, menyuruh siapa Nabi fi, di dalam hadis, bil fadhili, dengan fadhil yaitu keutamaan ya. Fa illam takdir, jika kalau kamu tidak mampu menjaga tangan dan lesan, fada, maka ajaklah annasa manusia. Fada itu melarang, ya.
annasa manusia minasyarri dari keburukan. Itu. Jadi kalau kita tidak bisa, tidak mampu ya, maka tinggalkan atau tahan ya, supaya tidak melakukan minasyarri, keburukan. Atau kita mengajak teman kita, saudara kita, kok lihat statusnya tiada hari tanpa nyinyir gitu kan. Ini sekali-sekali diajak ngobrol, diajak ngopi ya. Syukur-syukur mau gelem ngaji gitu ya. Supaya ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol ilmu pasti liar. Ya, karena isinya pikirannya itu yang ada adalah bagaimana saya membalas, bagaimana saya mencaci, bagaimana saya membuli gitu. Ya, tambah dendam membara ya, sehingga pilkadanya selesai, pilpresnya selesai, dendamnya masih tersisa. Nah, ini kan yang rugi kita gitu. Yang didukung sudah menikmati jabatan, kita hanya follower atau hanya pendukung biasa. Itu musuhannya kebablasan gitu. Nah, ini hadis ini pada annas minasyarri ini penting ya. Kita harus mengingatkan teman, jangan begitu dah, ngapain sih? Apa sih manfaatnya gitu. Anda puas tapi Anda menyakiti hati orang lain. Gitu. Apa mau nanti suatu saat kalian diseret di neraka gara-gara ucapan Anda gitu. Fa innaha, maka sesungguhnya mengajak manusia menjauhi keburukan sodakotun itu sodakoh. Jadi kalau pengen sodakoh gampang, ajaklah teman yang biasanya berbuat buruk, diajak kepada kebaikan. Yang biasanya nyinyir, diajak untuk menahan diri. Yang biasanya itu mencaci maki, diajak untuk menahan diri. Syukur-syukur diajak ngaji. Ini sodakoh buat yang ngajak gitu. Tasudakta, maka kamu sodakoh biha, dengan mengajak teman yang biasa melakukan keburukan tadi, ala nafsika, atas dirimu. Jadi di dalam Islam ya, sodakoh itu tidak harus dengan harta ya. Kalau harta mungkin tergantung orangnya ya. Ada orang yang mudah sodakoh, ada yang setengah-setengah, ada yang pelit ya. Tapi ini sodakoh yang tidak mengeluarkan harta, yaitu apa? Mengajak teman yang biasanya perilakunya itu buruk, itu diajak ke dalam kebaikan. Itu sudah termasuk sodakoh untuk diri kita ya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Aidon ya. Begitu ya. Aidon lagi ya. Afdolul muslimina, bermula keutamaan paling utamanya ya, kaum muslimin, man, yaitu orang salima yang selamat. Siapa? Al muslimuna, orang-orang muslim, min lisanihi, dari lesannya, wayatihi, dan tangannya. Itu. Ini juga ajaran yang istimewa. Jadi afdolul muslim, apa sih yang paling utama bagi seorang muslim ya? Kita ini kan sudah mengaku sebagai seorang yang mukmin dan muslim ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus bisa menjaga, menyelamatkan lesan kita dan tangan kita ya. Jadi pertama harus menjaga lesan kita dan tangan kita. Lesan dari menyakiti orang, tangan dari menyakiti orang. Nah, tangan mukul mungkin tidak, tapi tangan yang aktif di medsos ini juga bisa menjadi jalan menuju kemungkaran gitu. Maka tugas kita selain kita memperbaiki diri, juga mengajak kepada teman yang lain ya, sebab virus-virus negatif itu ya
segera diamputasi, ya, sebab kalau tidak diamputasi pasti nanti akan menjalar. Kita berteman dengan orang yang suka bully, itu pasti lambat laun kita akan ketularan. Maka kita sebarkan energi positif, energi ihya ini kita sebarkan. Oh iya, menurut ihya, ya kita pertama ke diri dulu. Oh ya, kita menahan lesan kita menahan tangan kita. Setelah kita bisa, kita ajak teman. Ya, jangan sampai kita aktif nyinyirin orang, bully orang, terus ngejak orang lain, ya gimana? Bisa berpengaruh. Ya, minimal diri kita dulu, ya sudah mulai kita bisa menahan diri, kita ajak teman, kita sadarkan apa sih manfaatnya. Kok kita tiada hari tanpa nyinyirin orang, yang kamu nyinyirin tidurnya nyenyak, sementara kamu tukang nyinyir nggak nyenyak tidurnya, karena pikirannya besok nyari apa yang harus dibuat bahan nyinyirin ke orang lain. Nah, ini kan dosa yang tidak pernah kita sadari. Gitu. Nah, ini penting ngaji ilmu tasawuf kayak begini nih penting. Maka ciri khas orang yang sudah ngaji tasawuf, ya, itu ya kelembutan, ya sabar, ya menahan diri, gitu. Ya tidak mengikuti hawa nafsunya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna manil muslim, atadruna apakah kamu tahu man iku sopo al muslimun, seorang muslim, apakah kamu tahu siapa orang muslim itu? Waqalu, mereka menjawab, ya para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat adabnya tinggi, ya, tidak sok tahu dia. Ketika Rasulullah bertanya, siapa? Apa kamu tahu siapa muslim itu? Ya, kalau orang yang songong itu ya akan jawab, ya saya tahu ya Rasul, gini. Nah, tapi para sahabat beradab, ya, memiliki adab yang tinggi. Kalau Rasulullah bertanya, dia tidak lantas sok tahu, ya, tapi mengembalikan. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini kalimat yang menunjukkan adab para sahabat terhadap Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga kita, ya, ketika di hadapan seorang guru, ya, kita lebih baik banyak diamnya, jangan berkata yang kebablasan. Begitu juga di hadapan orang tua, ya, kita lebih baik, ya, menyedikitkan kalimat, ya, sebab khawatir kepleset. Nah, ini yang paling repot. Keplesetnya lesan itu bisa masuknya ke neraka, gitu. Ya. Qala, lalu menjawab siapa Nabi? Ya, al muslimun, bermula orang muslim. Man, itu orang salima yang selamat. Siapa al muslimuna, orang-orang muslim, min lisanihi, dari lesannya, wayadihi, dan tangannya. Siapakah muslim? Muslim yaitu orang yang selamat, ya, dari lesannya dan tangannya. Jadi berkali-kali sampai 3 hadis tadi, ya. Menjaga lesan kita, menjaga tangan kita. Nah, ini berarti, ya, disampaikan sampai 3 kali dalam hadis ini, berarti ini memang akar, ya, dari lesan dan tangan. Gitu. Maka lesannya ditahan, ya, tangannya juga ditahan. Nah, bagaimana cara menahan supaya lesan dan tangan tidak terbawa kepada kebiasaan? Ya, pertama yang ngerti ilmunya dulu. Kita ngerti ilmunya, oh menurut hadis Rasul begini, oh besok, oh iya ada kasus, lalu kita bisa menahan diri. Ya. Ya. Cara lain, ya, dengan puasa misalkan Senin Kemis, ya, itu kita bisa merasakan ketika perut kita dalam keadaan kosong, ya, karena puasa, ya, itu jam-jam masuk siang hari, sore hari, itu dorongan untuk
maksiat itu sudah mengecil. Dorongan untuk mencaci orang itu sudah mengecil. Dorongan untuk membuli orang itu sudah mengecil. Karena akar dari nafsu itu sudah dikurangi, yaitu dengan cara berpuasa. Nah inilah pentingnya ya riyadhah mujahadah di situ. Jadi melawan hawa nafsu itu juga harus pakai strategi dan ilmu. Ya, pertama ya kita harus ngerti ilmunya, dasarnya ayatnya ada, hadisnya ada, karena pegangan kita ini. Ya. Kemudian supaya ini bisa kita amalkan, kita praktekkan, ya caranya tadi dengan melakukan puasa. Karena di dalam puasa ini yaitu untuk menahan hawa-hawa yang negatif, ya, yang selalu menguasai diri kita. Ya. Maka dengan puasa itu muncul kesadaran kita untuk mengurangi dan menahan. Gitu ya. Jadi ada perlu ilmu dan juga perlu praktek. Gitu. Qalu, mereka bertanya ya, setelah muslim sekarang faminal mukmin, maka siapa al mukmin? Faman, maka itu siapa? Al mukmin, bermula seorang mukmin. Terus siapa yang disebut mukmin itu? Qala, menjawab siapa Rasul, man, yaitu orang aminahu, yang merasa aman, ya. Siapa al mukminuna? Orang-orang mukmin, ala anfusihim, atas dirinya, wa amwalihim, dan hartanya. Gitu. Ya, Rasulullah ditanya, terus siapa yang orang mukmin itu? Orang mukmin itu orang yang bisa membuat saudaranya, temannya, tetangganya itu bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang. Ala anfusihim wa amwalihim, tidak diganggu ya dirinya dan tidak diganggu hartanya. Jadi ini kalau kita bisa membuat nyaman orang lain, saudara kita, baik jiwa dan hartanya, maka ini sudah memasuki kriteria sebagai seorang mukmin. Jadi kita memiliki sifat melindungi saudara kita, yang melindungi saudara kita. Kemudian yang berikutnya, qalu, mereka berkata, faminal muhajir, maka siapa yang disebut orang yang hijrah? Qala, menjawab siapa Nabi, man, yaitu orang hajaro, yang hijrah, siapa man, as-su'a, ya, pada keburukan, wastanabahu, dan menjauhinya. Itu. Ini definisi dari Rasul soal hijrah. Kan sekarang lagi tren hijrah gitu ya. Ini rujukan definisi hijrah ya dari sini. Faminal muhajir, siapa yang disebut orang-orang yang hijrah? Kata Rasul, yaitu man hajaro asu, orang yang sudah mulai meninggalkan keburukan-keburukan dan dia sudah menjauhinya. Ya, keburukan ya yang biasa dilakukan seperti minum-minuman, judi, ya, ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, tapi makna hijrah harus dipahami secara utuh. Hijrahnya tidak sebatas lahiriah, tapi harus hijrah secara batiniah juga. Kalau hijrah lahir tadi sudah bisa menjaga diri, ya, meninggalkan dari hal-hal yang bersifat maksiat, ya, seperti tadi minum-minuman atau zina atau judi gitu. Tapi secara batiniah ya perlu dibersihkan juga, perlu hijrah juga. Ya, apa hijrah batiniah? Yaitu sudah menjauhi dosa-dosa batiniah, sudah meninggalkan riya, ya, dia masuk Islam ya semata-mata karena Allah, ya, tidak
pengen dilihat orang, tidak memanfaatkan situasi untuk mencari popularitas gitu ya. Dia menjadi muslim tapi dalam hatinya ada lintasan ingin mencari popularitas. Ini harus dihilangkan. Ya, riya, ujub, tidak boleh heran diri. Heran diri itu wah, mentang-mentang sudah hijrah terus beli pakaian yang serba hijrah, baju hijrah, terus pakai udeng-udeng hijrah, lalu lupa diri karena ujub merendahkan orang lain, merendahkan saudara lain. Nah, ini satu sisi pengen baik, tapi satu sisi kakinya nginjek kotoran lagi. Maka hijrah yang hakiki ya lahir batin. Ya. Secara lahiriah, dosa-dosa lahiriah sudah dijauhi, dosa-dosa batiniah juga sudah dijauhi. Kita boleh untuk berpakaian secara syar'i yang dianggap itu pakaian syar'i, tapi batiniah kita juga harus dihijrahkan. Tidak mudah mencaci orang, tidak mudah kita merasa paling benar sendiri. Ya, ini baru hijrah merasa paling benar sendiri, ya kan? Padahal ngaji juga belum, sudah berani mencaci maki ulama, merendahkan ulama. Ini naudzubillah min dzalik. Ini sudah penyakit riya ada, ujub, heran diri, ya, merasa dia hijrah, kemudian merendahkan orang lain, apalagi yang direndahkan ulama. Ulama yang ilmunya itu ibarat lautan. Ditambah lagi muncul takabur tadi, sombong, angkuh, ya, merasa apa yang saya yakini dari guru saya ini adalah satu kebenaran mutlak. Maka ajaran yang disampaikan guru-guru lain itu dianggap sesat. Ini juga bermasalah. Belajarlah dengan banyak guru supaya pikiran kita terbuka. Kalau kita dikungkung oleh satu guru, apalagi ini ada doktrin yang dimasukkan, ini bahaya. Ya, dia akan menjadi alat doktrin dari seorang yang menyampaikan ajaran tadi. Akhirnya dia tidak punya kebebasan. Oh, ya, salah menang gundang, ini bahasa Jawanya. Salah kalah menang gundang. Ya. Pokoknya ya, yang benar ya saya. Ya harus begini. Yang lainnya sesat. Gitu. Sekalipun dia ulama besar, dia nggak mau tahu alasannya. Pokoknya guru saya ya, kul bid'atin dolalah wa kul dolatin finar, gitu ya. Pokoknya semua masuk neraka. Gitu. Nah, terus pokoknya ya khilafah. Selain khilafah ya togut. Ya, gitu. Ulama-ulama yang menyakini Pancasila itu togut, masuk neraka. Nah, ini akibat hijrah yang tidak utuh begini. Ya, coba dia sekali-sekali belajar dengan banyak ulama. Ya. Jadi jangan mau terbawa oleh satu doktrin, sebab doktrin ini punya target tujuan politis. Nah, kalau kita menjadi korban doktrin politis ya kita akan menjadi korban. Akhirnya ya itu tadi, kemana-mana orang disesat-sesatin, merasa paling benar. Padahal dia ibarat belajar Islam baru 1-2 hadis. Sementara ulama Bukhari Muslim sudah khatam, Kutubus Sittah sudah khatam, baru paham kul bid'atin dolalah wa kul dolatin finar, semua orang disesatkan. Ya. Baru ya, ngerti dalil soal khilafah, ya, contoh ini ya, dianggap itu satu kebenaran mutlak, selainnya ditolak. Ini kan karena akibat dia korban doktrin tadi itu. Coba dia belajar sama guru yang lain yang terbuka wawasannya, maka pikirannya akan terbuka sehingga terhindar dari riya, ujub, takabur. Ini kan penyakitnya orang-orang yang newcomer ini kan, pendatang baru ini kan itu tadi ya, gampang mengklaim paling benar sendiri, apalagi ya itu tadi korban doktrin itu tadi. Padahal hadis yang dipelajari ya sampai jari 10 belum hatam, baru kul bid'atin dolalah wa kul dolatin finar. Ini kan dampak doktrin ya seperti ini gitu. Maka ya kita sedih kalau melihat
kondisi orang yang baru masuk Islam kemudian jadi alat seperti itu. Yang dijadiin alat nggak ngerti, nggak sadar kalau dirinya itu sebenarnya dijadikan alat. Ya, itu. Maka belajarlah ajaran Islam yang terbuka dengan banyak guru, dan gurunya ya memiliki kedalaman ilmu sehingga kita akan mendapatkan pencerahan lahir dan batin. Ya, ini penting. Ini sebagai muhasabah kita. Ya. Bukan berarti kita ini paling baik, tidak. Paling tidak ini ada fenomena begini, ini ada kekurangannya. Oh iya, kita jangan sampai seperti itu. Kita ambil nilai positifnya dan kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, jadi bukan berarti kita diam terhadap kesalahan-kesalahan itu, tidak. Karena kesalahan ini bisa menjadi pelajaran saya. Contoh, oh dia kok begitu, kenapa? Oh ya, dia belajarnya hanya satu sisi, nggak banyak sisi. Oh berarti saya jangan seperti itu. Oh berarti ini bisa dibuat contoh. Kalau orang belajarnya hanya satu sisi, akhirnya ya kayak gini, kalah menang gundang. Pokoknya ya argumentasinya kalah, ya tetap dia ngotot. Itu. Ini contoh, ini sebagai ibroh atau pelajaran buat kita. Jadi disinilah kita akan menjadi wisdom dan bijak. Ya. Maka ini penting tadi definisi hijrah yang disampaikan oleh Rasul ini yang menjadi rujukan orang-orang yang sedang ikut-ikutan tren hijrah ini. Hijrahlah secara utuh lahir dan batin. Jangan sebatas hijrah yang sifatnya aksesoris ya, sehingga batinnya kering kerontang, apalagi hijrahnya hanya dijadikan korban doktrin ya. Dia tidak boleh ngaji ke ulama-ulama lain. Nah, ini bahaya lagi. Gitu ya. Jadi man hajara su' wastanabah. Jadi konsisten kita orang yang sudah hijrah itu menjauhi dosa-dosa yang lahir maupun dosa yang batin. Dosa lahir gampang ya, tapi ya perlu perjuangan. Yang orang biasanya mabuk disuruh nggak mabuk ini nggak gampang. Gitu. Ada proses. Tapi kalau dia sudah bisa meninggalkan mabuk, ya berikutnya ditingkatkan bagaimana kita menjaga kotoran-kotoran batinnya. Itu. Sehingga kita benar-benar mencapai bersih lahir dan batin. Waqala rajulun, dan berkata siapa laki-laki, ya Rasulullah, ay Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Ya, ada seorang sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, mal Islam? Qala, menjawab siapa Nabi, ayyus lima qalbuka lillah wa yaslamal muslimun min lisanika wayatika. Itu. Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang ayusallima qalbuka, yaitu orang yang bisa menyelamatkan hatimu lillahi, semata-mata karena Allah. Jadi orang yang bisa menyelamatkan hatinya hanya semata-mata karena Allah. Berarti selain Allah ini tidak selamat. Apa selain Allah? Ya riya tadi. Orang beribadah karena riya, ya tidak diterima amal ibadahnya. Maka orang yang disebut muslim ya semata-mata ibadahnya lillah, karena Allah. Jangan sampai karena makhluk, karena atasan, karena teman, karena seseorang. Nah, ini semua adalah masih Allah, sesuatu selain Allah, dan ini bisa merusak kualitas amal kita. Wa yaslama, dan menyelamatkan muslimun, orang-orang muslim, min lisanika, dari lisanmu, wa yadika, dan tanganmu. Jadi tanganmu dan lisanmu juga harus diselamatkan, dijaga.
Jangan sampai dibiarkan. Wa qala Mujahid, dan berkata siapa Mujahid, yusallitu ala ahlin nari al-jarba fayahtakuna hatta yabdu au adma ahadihim min jildihi fayunada ya fulan hal yu'dika hadha wa yaqulu na'am wa yaqulu hadha bima kuntu tu'til mu'minin. Ini ada cerita bahwa ada seorang ahli neraka, ya, dia itu ya dipenuhi dengan penyakit kudis, ya. Jadi orang yang ahli neraka itu kulitnya dipenuhi dengan penyakit kudis. Fayahtakuna, maka dia menggaruk-garuk karena merasakan gatal tadi, ya. Sampai apa? Hatta yabdu, sampai nampak admu ahadihim, tulang seseorang min jildihi, dari kulitnya, ya. Ini naudzubillah min dalik, ya. Ini gambaran orang yang di dunianya suka menyakiti sesama saudara, ya. Ini dijelaskan bahwa di neraka itu ada penghuni yang ya, diberikan siksa berupa penyakit kulit kudis, ya, sehingga setiap saat dia merasakan gatal kemudian digaruk-garuk dan seluruh tubuhnya, sampai dijelaskan di sini hatta yabdua admu hatim, sampai tulangnya itu kelihatan, ya, karena saking digaruk-garuk, ya, karena nggak tahan min jildihi, dari kulitnya. Nah, terus ada yang manggil, ya fulan, he fulan, hal yu'dika hada, kenapa kamu sampai seperti ini, ya, merasakan siksa dengan penyakit gatal-gatal kudis ini, gitu. Fayaqulu, maka berkata na'am, iya. Fayaqulu, maka berkata hadza bima kuntu tu'dil mu'minin, ini semua, ya, akibat dari kuntu, aku, tu'di, menyakiti, al mu'minin, orang-orang mukmin, gitu. Ini sebab waktu di dunia aku suka menyakiti orang-orang mukmin, ya. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan, ya, dari, ya, siksa yang seperti itu, dan jauhkan dari siksa api neraka. Ya, caranya, ya, kita mulai menyelamatkan diri di dunia. Kita pengen selamat dari siksa api neraka, ya, kuncinya tadi, selamatkan tanganmu dan selamatkan lisanmu. Itu kunci supaya nanti kita tidak diseret, ya, ke dalam api neraka dengan berbagai macam siksaan. Salah satu siksaan tadi adalah penyakit gatal kudis yang sampai digaruk-garuk sampai tulangnya itu kelihatan. Ini kan sangat mengerikan sekali, ya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha an dhuhril thariq kanat tu'dil mu'minin. Laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, rajulan, seorang laki-laki, yataqallabu, yang berpindah atau berubah, ya, fil jannati, di surga, ya, fi syajaratin, sebab pohon, qata'aha, yang telah memotongnya, an dhuhri thariq, ya, dari tampak luarnya jalan, kanat, ada apa, syajarah tu'di, menyakiti, apa, syajarah al muslimina, kepada orang-orang muslim, gitu. Ini menurut hadis Nabi, ternyata di surga itu ada orang yang sampai, ya, dipindah posisinya. Nah, dia sudah menjadi ahli surga, kemudian bisa jadi diturunkan derajatnya menjadi ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia pernah motong, ya, pohon yang akhirnya menyebabkan menyakiti
saudara-saudara muslim. Ini yang harus kita hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan kerugian banyak orang atau menyakiti saudara muslim itu. Waqala, dan berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an, ajarilah aku syai'an sesuatu, ya, intafa'a yang manfaat bi dengan syai', antafi'u yang aku mengambil manfaat bi dengan syai'. Qala, menjawab siapa Nabi, izil, ya, tinggalkan al-ada, menyakiti, antorikil muslimin, dari jalannya orang-orang muslim. Jadi jangan sampai kita melakukan, ya, menyakiti saudara-saudara muslim. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, man, barang siapa, zahzaha, yang mengalihkan siapa, man, antorikil muslimin, dari jalannya orang muslim, syai'an sesuatu, yu'dihim, yang dapat menyakitinya, kataba, maka menulis siapa Allah lahu baginya, bi dengan hasanatan, sebuah kebaikan. Waman, dan barang siapa, kataba, dan menulis, ya, siapa Allah lahu baginya hasanatan, kebaikan, aujaba, maka wajib lahu baginya, dia dengan hasanah, al jannah, surga. Jadi maksudnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang, ya, memindahkan satu benda, ya, dari tengah jalan yang menjadi tempat lalu lalang umat Islam, ya, ya. Sebab kalau tidak dipindah atau tidak dibuang, ini nanti ada korban, ada saudara-saudara kita yang bisa jadi itu menabrak, ya, misalkan ada batu besar di tengah jalan, ya, terus kalau kita biarkan nanti akan banyak korban, kita pinggirkan. Nah, ini sudah menjadi investasi akhirat kita, ya. Nah, ini akan ditulis oleh Allah sebagai sebuah kebaikan hasanah, dan kebaikan ini wajib baginya untuk mendapatkan balasan surga. Itu. Ya, begitu juga ketika ada lubang yang paling tidak dikasih kode. Ini ada lubang, sebab kalau lubang ini tidak dikasih kode, khawatir nanti ada motor atau mobil yang nabrak, akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi ini indahnya kita beragama Islam itu diajarkan akhlak yang sangat terpuji, ya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi SAW, la yahillu, tidak halal di muslimin, bagi orang muslim, ayusyira ila akihi, ayusyira, hendak memberikan isyarat, ila akihi, kepada saudaranya, binat rutin, dengan pandangan tu'dhihi, yang menyakitinya. Jadi tidak boleh seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, dengan saudaranya, menampakkan pandangan yang menyakiti, ya. Contoh, ya, ini A sama B nggak cocok, ya, dilihat dari matanya, ekspresi matanya kelihatan, ya, kelihatan matanya itu menyakiti atau menyinggung, itu bisa dilihat. Nah, ini oleh Rasulullah dilarang. Jadi mata kita, ya, jangan sampai melakukan maksiat semacam itu yang menyebabkan sakitnya saudara kita. Nah, ini kan ajaran yang luar biasa. Gerak-gerik mata kita ini kan sampai, ya, supaya tidak sampai menjadi penyebabnya masuk neraka, gitu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, la yahil, tidak halal di muslimin, bagi orang muslim, ayurawi'a, ya, hendak mengintimidasi, nakut-nakuti musliman, kepada muslim yang lain, ya. Yang dilarang lagi, seorang muslim tidak boleh mengintimidasi muslim yang lain, menakut-nakuti juga tidak boleh. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, yakrahu, tidak suka siapa Allah, adal mukminin, menyakiti orang-orang yang mukmin. Jadi Allah tidak suka kalau ada orang muslim yang menyakiti orang-orang mukmin. Waqala Rabi' bin Qasim, an-nasu rajulani, manusia itu ada dua jenis, mukminun, ada seorang mukmin, fala tu'addihi, jangan kamu sakiti,
Wajahilun, dan ada orang yang bodoh, falatu jahilu, maka jangan kamu bodohi. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang terpuji. Ya, mudah-mudahan dengan pencerahan dari ngaji kitab Ihya ini dapat memberikan pencerahan bagi kita, ya, sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebaik-baiknya ya, ilmu adalah ilmu yang diamalkan, ya. Al ilmu, ya. Kemudian rezeki yang istimewa itu ilmu, ya. Kemudian yang kedua, al amil sebagai pengamal ilmu, walaupun sedikit demi sedikit ya tidak apa-apa, ya. Proses pengamalan ilmu itu bertahap, tidak sekaligus harus baik dan ideal, itu tidak, ya. Semua akan menjadi baik ya secara bertahap, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, baik bimbingan lahir dan batin, sehingga muncullah akhlakul karimah dari dalam diri kita yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.